Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak kali ini akan menjelaskan tentang permainan teknik dalam bola voli ya. Nah, kan sekarang di masa pandemi tetap jangan lupa ya memakai masker, menjaga jarak, dan yang paling penting itu juga menjaga imun tubuh kita. Misalnya dengan olahraga, jogging, senam, atau yang lainnya. Sebelum masuk ke materi, Bapak mau bertanya tentang bola voli. Menurut kalian, bola voli itu apa sih, anak-anak? Yuk, yang bisa menjawab, boleh. Mungkin Mas Rembo mau menjawab, atau yang lain? Siapa? Izin menjawab, Pak. Ya, 2019. ya, ini sudah saya catat. Ya, bola voli adalah permainan net yang dimainkan oleh 6 orang dalam satu tim, Pak. Ya, baik, bagus jawabannya. Yang lain mungkin ada versi lain, jawaban dari anak-anak yang lain. Ayo, versi yang lain ada tidak? Salah satu permainan bola besar, Pak. Ya, bagus. Itu juga benar. Ya, Mas Tito apa? Itu Pak, cara mendapatkan poinnya adalah memasukkan bola ke area musuh Pak. Ya, benar. Tapi itu kurang lengkap ya. Nah, permainan bola voli itu sendiri itu suatu permainan bola besar dan itu ditemukan oleh William G. Morgan dan masuk ke Indonesia kurang lebih pada tahun, ayo, ada yang tahu pada tahun berapa masuknya? Pada tahun berapa kalau ada yang tahu? Saya, Pak. Apa Mas Rembo? Permainan bola voli masuk di Indonesia tahun 1928, Pak, kalau tidak salah. Ya, bagus, benar. Ya, terima kasih Mas Rembo. Nah, itu apa? Pengalaman atau pemahaman kalian sudah cukup bagus ya tentang dasar-dasar bola voli ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Silahkan. Nah, teknik permainan bola voli itu sendiri ada 6. Yang pertama ada passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, smash, dan block. Next. Nah, passing bawah. Passing bawah adalah sebuah gerakan atau teknik menerima bola menggunakan kedua tangan. Teknik ini digunakan untuk menerima servis, menerima spike, dan menyelamatkan bola setinggi pinggang ke bawah. Passing bawah merupakan awal dari serangan dalam bola voli. Nah, passing bawah itu sendiri tekniknya jangan lupa kaki kita sejajar dan arah pandangan mata kita itu selalu tertuju ke arah datangnya bola. Kemudian kedua tangan dikaitkan lutut atau punggung kita sedikit direndahkan atau ditekuk ya, agar saat pengambilan bola itu bisa lebih maksimal dan bolanya lebih terkontrol. Yuk selanjutnya. Passing atas. Passing atas adalah mengumpan atau mengoper bola kepada teman seregu yang biasanya dilakukan untuk melakukan serangan bagi regu lawan. Passing atas juga digunakan sebagai serangan dengan menempatkan bola ke tempat yang kosong. Tata cara atau teknik passing atas yaitu tangan kita itu juga bisa diperhatikan di gambar, tangan kita membentuk mangkok dan
bola perkenaannya saat di depan atas kepala kita agar kita lebih mudah saat mengembalikannya untuk melempar atau mengopernya. Diusahakan bolanya itu parabol ya. Dan untuk kan ini biasanya passing atas ini sedikit sulit karena tangan kita belum terlalu kuat. Nah, cara untuk agar kuatnya itu sendiri bisa melatih dengan push up jari. Itu bisa mensiasati agar kita lebih kuat saat passing atas. Yuk, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke servis bawah ya, anak-anak. Servis bawah itu sendiri adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari yang menggenggam. Servis juga disebut serangan pertama dalam permainan bola voli. Nah, tekniknya itu sendiri kaki kiri kita, jika yang bukan kidal ya, kaki kiri kita berada di depan, kemudian tangan mengepal tadi dan tangan kita dorong ke depan dan perkenaan bola itu diusahakan bawah bola ya. Dan lemparannya itu tidak usah terlalu tinggi-tinggi, kurang lebih di depan mata kita saja agar kita lebih mudah saat memukulnya. Servis itu juga merupakan awal dari pertandingan atau serangan pertama bagi tim kita atau tim yang melakukan servis itu sendiri. Next. Servis atas. Servis atas atau servis dengan cara melambungkan bola ke arah atas dengan ketinggian ideal. Lalu pemain memukul bola dengan telapak tangan ketika bola berada di atas kepala. Servis itu juga, servis atas juga masih dibagi menjadi jump float atau juga servis jump. Jump float itu sendiri bolanya mengambang. Nah, atau floating itu seperti namanya, bolanya itu mengambang sehingga itu servisnya sulit diterima atau biasanya si libero atau yang menerima passing itu kesusahan seperti namanya itu karena bolanya itu mengambang ya anak-anak. Dan yang kedua itu juga ada servis jump. Servis jump itu bolanya spin atau mutar. Servis ini biasanya sangat keras atau sangat mematikan. Tapi servis ini tingkat kegagalannya sangat tinggi karena servis ini merupakan spekulasi atau keyakinan sehingga itu sedikit kemungkinan gagal saat melakukannya sangat besar. Sehingga perlu latihan dan kondisi tubuh yang maksimal juga saat melakukan servis ini. Next. Nah, smash. Smash merupakan suatu pukulan yang dilakukan dengan keras memakai teknik tertentu. Hal ini dilakukan agar bola memasuki lapangan lawan main supaya tidak bisa dibendung oleh regu tim. Smash ini masih juga dibagi menjadi beberapa lagi ya. Misalnya smash bola quick. Bola quick itu sendiri biasanya bolanya sangat pendek dan cepat. Biasanya ini dilakukan oleh quicker. Kemudian bola open. Bola open itu sendiri bolanya long atau tinggi. Biasanya bola ini sangat digunakan ketika permainan di tingkat internasional khususnya. Bolanya ini sangat jauh atau renggang dengan net sehingga bola ini sangat susah diblok. Kemudian ada juga smash dari belakang atau back attack. Bola ini smash ini dilakukan dengan meloncat di belakang garis 3 meter sehingga bola ini juga sangat mematikan dan juga sangat sulit untuk dibendung atau diblok oleh regu lawan. Yuk selanjutnya. Nah, dan yang terakhir ada blok ya. Blok adalah suatu gerakan membendung serangan atau smash lawan dengan
kedua telapak tangan. Nah, blok ini itu fungsinya juga sangat vital karena blok ini juga bisa mencari poin kalau kita bisa menggagalkan serangan lawan. Dan blok ini juga bisa melindungi teman kita yang bertahan atau defense, sehingga nanti teman kita bisa terselamatkan. Misal nanti kalau kita tidak fokus, kalau kita di posisi yang tidak tepat bisa terkena muka atau dada kita, sehingga kita atau yang passing bisa merasa kesakitan karena smash itu. Next. Nah, itu materi yang Bapak bisa sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang seputar permainan bola voli? Saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Mas Hadin. Saya Hadi Lutfaragiki absen 6. Izin. Ya. Bisa dijelaskan lagi, Pak, mengenai smash tadi? Karena tadi ada tiga bagian ya, Pak? Ya. Ya. Terima Bentar. kasih. Saya catat dulu ya ini. Saya Pak boleh bertanya atau Ya. tidak? Mas Tito boleh, ya boleh bertanya. Izin bertanya, saya dikenalkan ketua absen 23. Bagaimana Ya. cara memperbaiki passing bawah yang kurang akurat atau masih jelek, Pak? Karena saya kalau main volley Ya. biasanya passing bawahnya kemana-mana, Pak, sampai dimarahin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jawab terlebih dahulu ya. Nah, dari pertanyaan Mas Hadin terlebih dahulu. Apa sih macam-macamnya smash? Nah, smash itu sebenarnya masih banyak ya macamnya. Ada bola long, tinggi, atau open, bola cepat. Open itu bisa dibagi bola open, bola push. Biasanya bola push itu bolanya dorong, kemudian bola cepat atau quick. Bola cepat itu masih juga dibagi lagi. Ada bola full atau quick, itu bolanya pendek dan mepet dengan net. Ada juga potong. Bola potong. Bola potong itu bolanya kurang lebih 2 meter atau 1 meter di depan toser atau si pengumpan. Itu juga sangat cepat. Kemudian quicker naik, lalu langsung dipukul. Dan yang terakhir itu bola back attack atau serangan dari belakang. Biasanya untuk serangan dari belakang ini harus mengandalkan loncatan yang tinggi dan memiliki pukulan yang keras, sehingga si pemain bertahan tidak bisa menerima atau menghalau smashan ini. Nah, itu tentang macam-macam smash ya, Mas Hadin. Kemudian saya akan jawab tentang pertanyaan Mas Tito, bagaimana cara memperbaiki passing tadi ya. Nah, untuk passing itu cara memperbaikinya dengan metode drilling atau melakukan kegiatan berulang-ulang. Nah, contoh cara atau melatihnya yaitu kita memakai bola, kemudian melakukan passing-passing, memantulkan bola di tembok. Nah, itu di tembok itu diusahakan diberi sasaran misalnya lingkaran atau kotak. Nah, saat melakukan passing diusahakan bola itu memasuki kotakan itu atau lingkaran itu dan dilakukan sebanyak mungkin agar naluri atau ketepatan tangan, kemantapan hati itu bisa terasah dan passingnya kita menjadi semakin bagus. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi atau ingin menambahkan mungkin anak-anak? Saya bertanya, Pak. Ya, boleh Mas Rembo. Nomor prestasinya berapa? Ya, boleh. Saya nomor absen 10, Pak. Ya, baik. Ini ya, bentar saya catat dulu ya. Ya, Mas Rembo. Saya mengenai smash, Pak. Ya, ya kan boleh. itu yang namanya smash jam atau jam smash jam itu, Pak, service. Ya, servis jam. Ya, itu kan sulit, Pak. Saya suka
suka melihat di pemain-pemain yang sudah pro atau pemain timnas atau pemain-pemain yang di klub berada di Proliga atau apa di TV itu Pak, itu Ya. kebanyakan yang laki itu menggunakan jam servis Pak. Lah itu cara melatihnya bagaimana Pak ya? Nah, itu ya metodenya sama ya seperti tadi dengan metode drilling. Kita melakukan atau melatihnya dengan melakukan servis tersebut dengan berulang-ulang. Nah, kita pertama ya, kita memperbaiki posisi kaki kita terlebih dahulu karena kuda-kuda atau fase persiapan itu penting. Kemudian kita melatih lemparan. Lemparannya itu tidak usah terlalu tinggi karena kita masih berlatih kurang lebih meter di atas depan di atas kita. Ya kurang lebih sesuai jangkauan kita aja melemparnya. Itu diusahakan itu kita pertama melatih melempar terlebih dahulu agar kita latih melemparnya bisa apa? Bisa bisa tepat dengan sudah terotomatisasi saat melemparnya itu. Nah, setelah kita melemparnya sudah tepat, kita melakukan dengan loncatan. Ini konsepnya seperti smash ya, kita melempar bola terlebih dahulu dan menggunakan langkah smash dan melakukan tolakan. Nah, itu tolakannya itu juga sangat penting karena tolakan itu membawa kita atau menuju kita untuk ke atas dan mengambilnya itu diusahakan setinggi mungkin agar kita lebih enak saat mengarahkan servisnya ini. Nah, emang servis ini sedikit sulit saat dilakukan. Jadi kita perlu jam terbang yang tinggi dan berlatih yang cukup keras juga sehingga nanti bisa atau kita bisa melakukan servis ini. Ya, itu Mas Rembo. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan atau dua lagi, boleh? Baik, saya izin bertanya lagi boleh Pak? Ya, boleh. Waktunya ini masih cukup lama. Ini dalam pertemuan hari ini. Agak sedikit melenceng dengan materi Pak. Ya, nggak apa-apa. Ingin tahu Pak saya tentang latar belakang Bapak kok bisa begitu paham dengan permainan bola voli. Apakah dulunya waktu muda Bapak sebagai atlet atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, bagus sebenarnya. Ya, terima kasih. Jadi dulu ya Mas Rembo, saya waktu kurang lebih kelas 2 SMP, saya sudah mulai belajar dan mengenal voli ya. Pertama saya belajar di kampung-kampung itu. Kemudian saya memutuskan untuk mengikuti klub atau bergabung di klub, yaitu klub Pervas ya Mas Rembo. Nah, kemudian saya berlatih tiap hari dan kemudian saya itu memutuskan untuk masuk ke SMA, yaitu SMA kelas khusus olahraga. Saya juga masih ingin mengembangkan bakat dan prestasi saya khususnya di bidang bola voli. Dan saya juga alhamdulillah Mas Rembo bisa membawa atau bisa berprestasi di dalam voli ini. Nah, terus kemudian saya ingin menggali dan mengembangkan potensi saya sehingga saya kuliah di Fakultas Ilmu Keolahragaan Mas Rembo. Dan saya ingin mengajarkan, mensosialisasikan olahraga, memberikan pengalaman atau belajar olahraga kepada orang lain. Sehingga saya mengambil atau mendalami jurusan ini. Sehingga saya bisa sangat paham dan mengerti tentang pembelajaran ini atau tentang materi ini. Karena saya sudah pernah mengalami, saya juga mempelajari dan juga mendalami. Nah itu Mas Rembo, cerita sedikit tentang saya. Mungkin anak-anak mau bertanya lagi?
Ada tidak? Ya, Mas Rembo, Mas Tito mengangkat tangan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Tadi kan udah tentang passing bawah ya, Pak. Nah, sekarang Ya. ganti ke passing atas, Pak. Saat melakukan passing atas itu, kadang bolanya nggak sampai ke depan atau malah lurus jatuh ke bawah mengenai muka, Pak. Bagaimana saran agar posisi jari-jari tangan itu Nah, kuat? itu Wah, dikembalikan dengan benar. ya. Kalau passing atas itu pertama kuncinya kekuatan pada jari-jari kita ya, Mas Tito. Nah, kalau kita melatihnya itu biasanya, atau dulu Bapak waktu masih berlatih di klub ya, itu melatihnya misal kita push up melakukannya dengan jari gini, tangannya begini. Nah, itu agar jari-jari kita bisa kuat saat melakukan passing atas. Nah, kalau udah kuat, tidak lupa juga melakukan tekniknya dengan yang benar loh, tapi nah, itu sedikit tips dari Bapak ya. Mungkin ada yang bertanya lagi, kalau sudah tidak ada, Bapak cukupkan di sini. Gimana, Pak? Cukup, Pak. Mungkin ya, Bapak cukupkan terlebih dahulu ya. Ini sedikit cuplikan atau materi pengenalan tentang teknik bola voli. Nanti besok pertemuan minggu depan kita ketemu di lapangan sekolahan ya. Jangan lupa besok pagi jam 7 sudah harus ada di lapangan. Cukup sekian pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.